Dahulu di masa Rasulullah ada seorang pemuda pencuri yang ingin sekali bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia kemudian datang ke Masjid Nabawi untuk mengikuti pengajian Nabi Muhammad. Di majlis itu Rasul bersabda, "Barang siapa meninggalkan sesuatu yang haram karena Allah, maka suatu ketika dia akan memperoleh yang haram itu dalam keadaan halal." Mendengar ceramah Nabi, pemuda itu tidak begitu paham akan kata-kata Nabi. Ketika selesai menghadiri majlis Nabi, perut pemuda pencuri itu merasa lapar. Ia lalu keluar dari masjid demi mengatasi rasa laparnya. Malam terlihat semakin larut. Pemuda itu berjalan menyusuri sebuah gang, dan tiba-tiba ia melihat ada sebuah rumah yang pintunya sedikit terbuka dan tidak dikunci. Kemudian muncullah rasa ingin mencuri. Namun dia lalu sadar tak boleh mencuri lagi karena sudah taubat. Dan tiba-tiba terdengar bisikan suara, "Kalau kamu tidak mencuri, mungkin akan ada pencuri lainnya yang pasti sepertimu." Otak pemuda itu kembali berputar dan akhirnya memilih ingin memberitahu penghuni rumah agar mengunci rumahnya karena sudah larut malam. Ketika sang pemuda pencuri itu mau mengucapkan salam, tiba-tiba muncul kembali suara aneh. "Wahai pemuda, bagaimana jika kenyataannya di dalam ada pencuri dan pintu itu dibuka oleh pencuri itu? Jika kamu memberi salam, maka tentu dia akan kaget dan menyembunyikan diri. Ada baiknya jika kamu masuk secara diam-diam dan memergoki dia dan menangkapnya." Kemudian pemuda pencuri itu masuk ke dalam rumah itu tanpa bersuara. Saat di dalam rumah, ia melihat ada banyak makanan di atas meja. Lalu muncullah keinginan untuk mencuri makanan tersebut. Namun ia kokoh dengan pendiriannya tidak boleh mencuri lagi. Ternyata di dalam rumah tersebut tidak ada pencuri lain. Berarti benar rumah itu tidak terkunci karena pemiliknya lalai. Lalu saat itu barulah sang pemuda akan mengingatkan pemilik rumah atas kelalaiannya. Namun terdengar ada suara halus berdengkur di sebuah tempat tidur. Sang pemuda lalu berjalan mendekati ranjang tidur dan tidak disangka terlihat ada seorang wanita cantik yang sedang tertidur. Kondisi wanita itu hanya mengenakan pakaian tidur yang tidak begitu menutupi seluruh bagian tubuhnya. Kemudian timbullah pikiran kotor dalam diri sang pemuda itu. Jantungnya berdetak kencang. Seketika ia menahan. "Tidak, aku tidak boleh melakukan hal ini. Aku ingin bertaubat dan tidak mau lagi menumpuk dosa yang sudah ada." Lalu pemuda itu memutuskan untuk pergi keluar rumah tersebut dan mengucapkan salam dari luar. Seketika terdengar suara aneh muncul memucuk untuk mencuri makanan kembali. Tetapi pemuda itu kukuh tidak mau melakukannya lagi. Dalam hatinya berkata, "Celakalah diriku kalau ada seseorang di luar melihat kelakuanku. Aku harus segera keluar." Pemuda itu lalu bergegas keluar dari rumah wanita tersebut. Dari luar rumah si wanita, pemuda itu lalu mengetuk pintu dengan cukup keras dan mengucapkan salam. Entah pemilik rumah wanita itu mendengar salam atau tidak. Pemuda itu lalu bergegas pergi kembali ke Masjid Nabawi dengan hati yang lega. Akhirnya tak ada orang lain yang memergoki dirinya saat akan melakukan perbuatan yang tercela tadi. Sesampainya di Masjid Nabawi, pemuda pencuri itu melihat Nabi Muhammad tengah melaksanakan sholat. Terlihat juga ada seseorang yang tengah membaca Al-Quran sambil menangis. Di sisi lain, terlihat pula para sahabat dan kaum sufah tengah terlelap tidur. Perut pemuda pencuri itu masih terasa lapar. Tapi alhamdulillah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah selamatkan dia dari perbuatan dosa. Ia lalu duduk dekat pintu berdekatan dengan orang yang tengah baca Al-Quran tadi. Ia lalu melamun sambil mendengar lantunan ayat-ayat suci Al-Quran yang tengah dibaca. Mendengar ayat-ayat suci tersebut, tersentaklah hati pemuda pencuri itu. Hatinya bergetar seakan-akan Allah tengah berbicara kepadanya. Hati pemuda itu bertambah tenang dan tersentuh. Ia semakin menikmati lantunan ayat suci Al-Quran sampai-sampai ia lupa akan rasa laparnya. Menikmati lantunan bacaan Al-Quran, seketika bacaan itu terhenti karena terdengar suara salam dan ia menjawabnya. Terlihat ada seorang wanita dan pria tua yang datang menemui Rasulullah. Ternyata wanita itu adalah wanita yang tadi tertidur di sebuah rumah tersebut yang ia masuki. Hati pemuda pencuri itu lalu gelisah. Ia khawatir kalau wanita tadi hanya berpura-pura tidur dan mengetahui wajahnya. Tubuh sang pemuda itu bertambah gemetar. Apakah pria tua itu telah memergoki dirinya saat masuk ke rumah gadis tersebut? Pemuda itu gemetar makin kencang. Pikiran dan hati pemuda pencuri itu kacau balau saat terlihat wanita dan pria tua bercakap dengan Nabi Muhammad. Tak disangka, tiba-tiba Nabi Muhammad memanggil pemuda itu untuk mendekat. Perasaan takut dan yang aneh-aneh tambah bermunculan. Sembari mendekat, terdengar pula percakapan si wanita kepada Nabi. "Benar ya Rasulullah,
Diriku sangat takut waktu itu. Aku bermimpi bahwa rumahku dimasuki seseorang pencuri. Ia lalu mendekati dan hendak memperlakukan yang tidak baik kepadaku. Saat aku memberontak, ternyata peristiwa itu hanya mimpi, ucap sang wanita itu. Tapi saat aku lihat sekitarku, ternyata pintu rumahku terbuka sama persis dengan mimpiku, dan ada pula suara mengerikan yang membuatku takut. Maka bersegeralah aku pergi ke rumah pamanku untuk minta dicarikan suami untukku, supaya peristiwa yang di mimpiku itu tidak terjadi jika ada suami yang melindungiku, kata wanita itu. Hingga akhirnya pamanku mengajakku untuk bertemu dengan engkau, wahai Nabi, di sini agar memilihkan seorang calon suami untukku. Tiba-tiba Nabi berkata kepada pemuda mantan pencuri itu, "Nah, karena sekarang tidak ada laki-laki yang bangun kecuali kamu, maka aku menawarkan kepadamu, maukah kamu menjadi suaminya?" Sontak terkejutlah pemuda itu atas tawaran Nabi. Betapa bahagianya ia mendapatkan wanita dengan paras yang sungguh cantik. Dengan senang hati ia lalu hanya menganggukkan kepalanya. Dengan kata lain, pemuda itu setuju. Subhanallah, itulah sebuah keberkahan bagi diri si pemuda mantan pencuri karena berani meninggalkan sesuatu yang haram semata-mata karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Benar apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad, jika ingin meninggalkan yang haram maka pasti akan mendapatkan yang halal. Akhirnya si pemuda pencuri yang taubat itu mendapatkan semuanya, dari rumah, isi rumah, makanan dan perabot berikut sang pemilik rumah tersebut, yaitu wanita yang cantik tadi, karena keberkahan dan pahala telah meninggalkan yang haram. Itulah tadi kisah singkat mengenai sang pencuri yang tobat di Madinah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.